Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai neraca pembayaran Indonesia dan keuangan internasional lanjutan. Sebelumnya, perkenankan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Mita Indah Safitri sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Rina Izzah Sania. Yang ketiga ada Umi Hudaifah dan yang terakhir ada Taufik Hidayah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran merupakan ikhtisar transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan harga barang dan jasa, hibah dari individu serta pemerintah asing dan transaksi keuangan. Neraca pembayaran Indonesia terdapat berbagai komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi berjalan, yang kedua lalu lintas modal, dan yang ketiga neraca keseluruhan. Mekanisme dan ikhtisar neraca pembayaran Indonesia ada 3, yaitu mekanisme harga, yang kedua ada mekanisme pendapatan, dan yang ketiga ada mekanisme moneter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai statistik neraca pembayaran. Statistik neraca pembayaran Indonesia atau bisa disebut dengan NPI merupakan salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia di antara statistik ekonomi makro lainnya, seperti pendapatan domestik bruto, PDB, dan jumlah uang yang beredar. Statistik ini memberikan informasi tentang transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk Indonesia atau penduduk luar negara pada periode waktu tertentu, sebagaimana umumnya penyusunan statistik di negara lain. Statistik NPI dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Di antaranya adalah mengetahui peranan sektor internal dalam perekonomian, yang kedua mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain, yang ketiga mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan, yang keempat mengetahui permasalahan utang luar negeri, yang kelima mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar, yang keenam sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa, dan yang ketujuh sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional atau national account. Transaksi dicatat di NPI memperlihatkan ekonomi ini dapat terjadi akibat perpindahan kepemilikan atas barang atau aset finansial, penyediaan jasa-jasa, penyediaan tenaga kerja, dan penyediaan modal. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca transaksi berjalan, yaitu salah satu komponen yang terdapat dalam neraca pembayaran. Neraca transaksi berjalan yang positif menandakan suatu negara meminjamkan kelebihan tabungannya ke negara lain. Sementara jika negatif menandakan negara tersebut mengalami kekurangan tabungan sehingga harus meminjam ke negara lain. Yang kedua ada neraca transaksi modal, yaitu ringkasan arus dana yang berasal dari penjualan aset antara satu negara tertentu dengan negara lain selama satu periode. Yang ketiga ada perubahan cadangan devisa. Yang keempat ada selisih perhitungan. Suatu rekening penyeimbang jika suatu nilai transaksi kredit tidak balance dengan nilai transaksi debit. Jumlah total nilai transaksi dari suatu neraca pembayaran internasional akan selalu balance dengan transaksi debitnya dengan menggunakan rekening selisih perhitungan ini. Selanjutnya, lalu lintas moneter. Transaksi lalu lintas moneter adalah aktivitas atas pembayaran transaksi-transaksi dalam current account dan investment account. Neraca pembayaran yang seimbang tidak akan memberikan pengaruh yang berarti terhadap kegiatan ekonomi suatu negara. Sehingga apabila suatu negara tidak dapat mencapai surplus dari neraca pembayaran, setidaknya harus dalam kondisi seimbang dan sebisa mungkin menghindari defisit. Selanjutnya ada neraca pembayaran standar. Ada 2, yang pertama penyajian standar dan yang kedua ada penyajian analisis. Yang pertama penyajian standar
Komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standar disusun menurut panduan yang dimuat dalam BOP manual. Penentuan komponen standar neraca pembayaran didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu. Yang kedua, penyajian analisis disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan masing-masing negara. Namun, komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang dirasakan sangat diperlukan. Selanjutnya, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Setiap pencatatan dicatat dengan menggunakan pencatatan ganda atau double entry. Pencatatan ini dicatat ke dalam entry yang berbeda namun dengan nilai yang sama, di mana satu sisi tercatat sebagai debit dan satu sisi tercatat sebagai kredit sebagaimana pembukuan umum dicatat. Dari hasil transaksi yang dicatat akan menghasilkan nilai-nilai baik yang surplus maupun defisit, di mana nilai surplus berarti nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor dan aliran masuk modal lebih besar daripada aliran keluar modal. Sebaliknya, defisit berarti nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor dan aliran masuk modal lebih kecil daripada aliran keluar modal. Neraca pembayaran suatu negara mencatat setiap transaksi pembayaran maupun penerimaan. Setiap transaksi pembayaran dicatat dalam neraca pembayaran sebagai transaksi debit dan diberi tanda negatif. Dan setiap transaksi penerimaan dicatat dalam neraca pembayaran sebagai transaksi kredit dan diberi tanda positif. Adapun dua komponen utama dalam neraca pembayaran internasional yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca modal. Neraca transaksi berjalan adalah suatu neraca yang merangkum seluruh penjualan dan pembelian sebagai barang dan jasa, pendapatan investasi dan transfer unilateral dari suatu negara. Sedangkan neraca modal adalah perubahan aset milik warga yang ada di luar negeri serta aset-aset asing yang ada di dalam negeri, di luar aset-aset cadangan resmi. Dalam neraca transaksi berjalan dicatat setiap transaksi yang menyebabkan pertukaran barang dan jasa, serta penerimaan dividen serta adanya penerimaan hadiah dan bantuan. Sedangkan dalam neraca modal dicatat setiap transaksi berupa penanaman modal asing maupun investasi portofolio. Selanjutnya, pasar keuangan internasional. Pasar keuangan adalah merupakan mekanisme pasar di mana dimungkinkannya bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham atau obligasi. Dan dalam sekuritas komoditi juga memungkinkan untuk melakukan pembelian dan penjualan atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam pasar keuangan internasional, pertemuan antara penjual dan pembeli memiliki negara sebagai subjek untuk mengadakan perdagangan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek. Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional didirikan untuk menangani masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Ada 3 lembaga keuangan internasional antara lain Bank Dunia atau World Bank, dan yang kedua International Monetary Fund atau IMF, dan yang ketiga Bank Pembangunan Asia atau The ASEAN Development Bank. Yang dimaksud Bank Dunia Bank atau World Bank adalah Bank Dunia ini didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah moneter dan keuangan lainnya. Dan yang kedua, International Monetary Fund atau IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan keuangan masing-masing negara. Salah satunya di dalam misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Dan yang terakhir adalah Bank Pembangunan Asia atau The ASEAN Development Bank.
atau ABD merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana dan menyokong investasi dan memberikan kerjasama teknis atau technical assistance kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Dan yang terakhir, motif-motif dilakukannya investasi internasional. Beberapa motif melakukan investasi internasional antara lain kondisi perekonomian. Apabila ada kondisi menguntungkan yang diharapkan negara lain. Yang kedua, harapan terhadap cross flush. Apabila ada potensi keuntungan melalui apresiasi nilai mata uang negara investor. Dan yang terakhir, diverifikasi internasional merupakan manfaat dari diverifikasi kekayaan portofolio secara internasional. Manfaat dimaksud dapat diperoleh berupa pengurangan risiko dengan adanya perbedaan kondisi ekonomi antara negara.